seorang inisiator dan pendirinya itu Joseph Smith yang mengaku menerima wahyu, the first vision, jadi visi penglihatan yang pertama. Apakah ajaran mengenai eksaltasi ini bahwa manusia dapat menjadi Allah sama dengan teosis dalam gereja ortodoks? Samakah? Tidak sama. Jadi gereja patokannya di sana. Nah, kita sebagai gereja jangan mencoba membuat ajaran yang berbeda ini. Maka kalau kita lakukan, kita tidak berbeda jauh dengan Saksi Yehova, dengan Mormon. Ya, kalau Saksi Yehova tidak menambah, tapi menambah gagasan-gagasan yang bertentangan. Kalau Mormon menambah kitab menjadi lebih kompleks, kesalahan-kesalahannya. Sahabat DKB, kembali berjumpa dengan saya Arlian Sarosa dalam acara Warteg RI Warung Teologi dan Refleksi Man. Saya akan mengemban fungsi sebagai penjaga warung. Ini sebuah program yang membahas isu-isu kekristenan, ajaran atau aliran-aliran yang di sekitar kekristenan, atau bagaimana iman Kristiani melihat kehidupan sosial politik masyarakat, atau ada perkembangan pemikiran baru dalam dunia Kristen. Dan kali ini kita akan berbicara tentang, masih melanjutkan sebenarnya percakapan kita pada episode yang lalu mengenai aliran di sekitar gereja. Kita bicara mengenai Mormonisme, mengenal dan merespons ajaran Mormonisme. Dan untuk percakapan ini telah datang ke narasumber kita. Anda sudah mengenalnya, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Selamat datang kembali, Pak Yo. Iya, selamat. Iya. Berjumpa. Iya. Jadi Pak Pendeta Yo, kalau Anda mau mencarinya, tinggal lihat aja. Dia punya web, dia punya akun media sosial, dia punya podcast. Dia banyak membicarakan. Dia salah seorang, kalau boleh saya mengatakan, apologet Kristen sekarang ini. Ya, dari kalangan Protestan itu jarang-jarang terjadi soalnya. Ya, dan beliau adalah dengan sangat antusias merespons. Ya, kalau saya lihat medsos beliau, saya geleng-geleng kepala. Nggak mampu tuh. Setiap pertanyaan dia respon dengan sangat sabar. Terima kasih Pak Yo telah mewakili ya apa yang tidak bisa kita kerjakan, atau sebagian besar para pendeta nggak bisa mengerjakannya. Ya, kita bicara mengenai mengenal dan merespons ajaran Mormon. Mungkin saya sekali lagi mulai dengan pertanyaan yang basic. Bagaimana ajaran Mormon ini lahir? Apa sebenarnya Mormonisme itu? Ya, dari Mormonisme adalah karena seorang inisiator dan pendirinya itu Joseph Smith yang mengaku menerima wahyu, the first vision, jadi visi penglihatan yang pertama di Gunung Jumuta itu di New York itu. Dan dia melihat bahwa dia diperlihatkan lempengan-lempengan dari emas yang berisi tentang isi wahyu Allah itu sendiri. Jadi di dalam Mormon itu ada 4 kitab suci sebenarnya, di samping Alkitab. Nanti akan kita bicarakan kalau ditanyakan. Jadi dari 4 ini mau mengatakan bahwa wahyu Alkitab itu tidak cukup. Ya, jadi mereka memahami bahwa Mormon itu, wahyu Allah itu sebagai yang sifatnya continuing. Ya, sifatnya terus berlanjut. Begitu. Nah, karena itulah mereka melihat dan mencoba mengatur kehidupan yang dianggapnya berubah ini cocok dengan Mormon gitu, karena wahyu Allahnya ini terus berlanjut dan continuous begitu ya. Dan mereka anggap di sinilah gereja, karena itu mereka menyebutnya dengan sangat pede gereja Yesus Kristus, orang-orang suci zaman akhir gitu ya. Jadi ini orang-orang suci zaman akhir. Jadi kalau kita mau mengikuti kehidupan dunia yang saat ini dalam ketidakpastian, ini cocok sekali ini. Ini jawaban terhadap ya ketidakpastian, pergolakan ya, penderitaan, sakit ya, perang dan sebagainya. Ini mereka mencoba menawarkan. Dan karena itulah kita bisa melihat bahwa gereja Mormon itu adalah gereja yang sangat besar. Kita tidak boleh mengabaikan kekuatan organisasi mereka, kekuatan finansial mereka, kekuatan program mereka itu sangat luar biasa. Ya, mereka mengemasnya dengan cara yang sangat-sangat profesional. Nah, karena itulah kita mencoba melihat apa yang
kelihatannya sama. Gereja Yesus Kristus, siapa yang tidak tertarik? Ya pakai nama Yesus, ya. Dan orang-orang suci zaman akhir. Lalu bagaimana gereja untuk melihat apakah di dalam penamaan Yesus ini ada hal yang sama? Jadi karena itu pertanyaannya adalah harusnya kepada mereka, siapakah Yesus Kristus menurut Mormonisme? Tadi saya ingin ke pendirinya siapa Joseph Smith. Joseph Smith itu menerima atau melihat lempeng-lempengan yang berisi wahyu Allah. Wahyu Allah. Itu isinya apa wahyu Allah yang dia lihat? Di dalam wahyu Allah itu menarik, itu dibukukan jadi 4, Pak. Dari termasuk Alkitab. Jadi Alkitab kita ini termasuk adalah bagian dari wahyu Allah. Nanti akan saya bahas. Lalu yang kedua itu adalah kitab Mormon. Ya. Lalu yang ketiga itu Doctrine and Covenant. Ya. Jadi perjanjian. Dan yang keempat itu Pure of buku mutiara, ya. Jadi buku mutiara. Jadi yang keempat ini pure. Jadi mutiara dia. Itu mirip dengan Musa mendapatkan 10 loh batu. Ya betul. Jadi mungkin lebih tepat Joseph Smith memahami seperti Musa. Jadi dia adalah Musanya, Musa zaman modern, Musa dari orang-orang suci zaman akhir. Pak Yo nggak termasuk kelihatan. Termasuk. Ya beda lah. Oke Pak Yo, terima kasih atas penjelasan. Nah sekarang apa yang tadi udah mulai, apa yang menjadi sumber otoritas ajaran Mormon dan bagaimana perbedaannya nanti dengan otoritas ajaran dari gereja-gereja secara umum? Jadi mereka ini aneh sekali, Joseph Smith ya. Jadi ada problemnya gini Pak. Dalam tahun 1832 yang saya ingat, dia itu menulis sebuah pengakuan tentang pengalaman penglihatan pertama itu. Dia itu bertemu dengan Yesus. Ya. Tapi 5 tahun kemudian dia ubah bahwa dia tidak bertemu dengan Yesus saja, tapi juga bersama dengan Bapa, bersama dengan 2 malaikat yang tidak bisa diidentifikasi. Di sini ada masalah ketidakkonsistenan. Lalu yang kedua, masalah kitab suci. Dia mengatakan bahwa 4 kitab ini, ya. Jadi tadi yang pertama adalah Alkitab, 2 adalah kitab Mormon, yang ketiga adalah Doctrine and Covenant, yang ketiga adalah Pure, mutiara. Itu ternyata dicek, nah ini kemudian gitu Pak, dicek secara arkeologi. Nah itu tidak benar Pak. Misalnya masalah Alkitab, secara forensik. Alkitab ini kan diterima, dianggapnya diklaim dituliskan oleh Joseph Smith. Tapi ternyata Alkitab yang diklaim oleh Joseph Smith itu mirip dengan King James Version. Oke. Jadi yang dia terima itu dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris dia anggap bahwa dia tulis, tapi ternyata kalau dibaca King James Version. King James Version. Ya. Lalu yang kedua masalah dalam kitab Mormon ada suku Jared, ya. Setelah peristiwa Menara Babel itu loh Pak, bangsa-bangsa kan tersebar. Dia menyebut istilah nama Jared, lalu ada bangsa Lehi, lalu ada bangsa Nefi. Nah itu ternyata Pak, dicek secara arkeologi itu tidak ada Pak. Ya. Lalu yang ketiga misalnya, dia menyebutkan bahwa orang Amerika itu berasal dari Timur Tengah, dari penyebaran Babylon. Tapi dicek secara arkeologi ternyata maksudnya orang aslinya Amerika loh ya, Indian itu sebenarnya berasal dari Asia Timur Laut. Jadi secara arkeologi itu tidak cocok begitu. Ya. Jadi ada ketidakkonsistenan di dalam pewahyuan yang dia klaim, lalu juga di dalam hasil penulisan yang dia nyatakan sebagai wahyu yang dia terima dari Tuhan juga tidak cocok secara arkeologis ataupun secara saintik. Jadi sumber otoritas mereka bukan hanya Alkitab yang tadi sebenarnya mirip dengan King James Version, tapi ada kitab Mormon, ada kitab perjanjian, ada Doctrine and Covenant, lalu dan kemudian adalah kitab mutiara. Ya. Itu apakah isi dari itu ditempatkan sejajar atau ia merupakan turunan-turunan? Nah, kalau mau saya jujur, sebenarnya nomor 1 itu adalah Mormon. Mormon nomor 1. Nomor 1 kitab Mormon.
Jadi itu yang menilai segala Nah, ajaran yang ada dalam ya. Alkitab juga. Jadi Alkitab sebenarnya nomor 4. Ini khas sekte ya Pak. Ya, jadi doktrin itu mendahului kitab suci. Ya. Jadi akhirnya sebenarnya kalau mau jujur, Alkitab itu nomor 4. Nomor 4. Ya, bukan nomor 1, bukan nomor 2, nomor 4 ya. Ya, karena nomor 1 adalah Mormon, 2 adalah Doctrine and Covenant, yang ketiga adalah Mutiara, yang keempat baru adalah Alkitab. Yang tadi saya katakan lebih cocok dengan terjemahan dari King James. Nah, kalau begitu saya ingin masuk sedikit Pak. Ya, dengan sumber otoritas itu Mormon, lalu kedua adalah perjanjian, kemudian doktrin dan Covenant, lalu mutiara kemudian baru Alkitab. Itu bagaimana ajaran Mormon tentang Allah? Nah, termasuk ini Allah Trinitas misalnya. Ya. Jadi kalau mau saya gampangnya tuh gini, Mormon itu sebenarnya menganut murni triteis. Triteis. Oke, bukan Trinitarian ya. Ya, bukan Unitarian, bukan Trinitarian, tapi adalah triteis. Karena yang disebut dengan Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah 3 pribadi yang sama sekali terpisah. Dan menariknya, konsepnya mereka tentang Allah sebagai Bapa itu pernah menjadi manusia, Pak. Jadi sang Bapa itu pernah jadi manusia, ya. Tapi bukan Yesus. Bukan. Jadi Bapa itu pernah menjadi manusia mengenakan daging, lalu dia mencapai keilahian yang sempurna. Jadi itu memang agak janggal ya dalam pikiran kita sebagai orang Kristen. Tapi itu ada. Nah, Yesus itu siapa? Yesus itu sebenarnya dari roh yang praeksistensi. Jadi karena itu kalau mau jujur Pak, Mormon mengatakan bahwa Yesus dengan Lucifer itu sebenarnya adalah satu klaster gitu. Jadi satu klaster, hanya mereka beda saja Pak. Kalau Yesus ini adalah roh kebenaran, kalau Lucifer ini jahat. Tapi itu sebenarnya bersama-sama adalah roh yang ilahi, yang praeksistens gitu. Jadi Roh Kudus juga adalah pribadi yang lain gitu. Jadi 3 pribadi yang lain dengan satu tujuan. Oke. Kalau Trinitas kan tidak. Allah itu satu di dalam 3 pribadi, sehingga mereka mempunyai kemuliaan yang sama, kuasa yang sama, ya, kekekalan yang sama, ya. Dan saling berkelindan. Yang saling berkelindan begitu kan. Yang tetap esa gitu kan. Kalau Mormon tidak. Betul-betul triteis. Jadi kalau mengatakan contoh ajaran yang triteis itu adalah Mormon. Bisa lebih dijelaskan Pak, bagaimana mereka menempatkan Sang Bapa, apa karyanya, atau Yesus dan Roh Kudus, sehingga kita mengatakan itu triteis. Jadi Allah Bapa itu saya katakan dia adalah dulunya adalah roh yang menjadi manusia. Oke. Dan manusia ini mengenakan daging, lalu dalam tindakan atau sikapnya dia bisa mencapai itu. Nah, ini yang disebut dengan exaltation, eksaltasi. Ya, jadi eksaltasi, dia mencapai pemuliaan. Maka konsepnya dalam Mormon adalah kalau demikian manusia juga melalui eksaltasi bisa menjadi seperti Allah dalam arti hakikatnya. Yesus Kristus adalah roh dalam keabadian, dalam praeksistensi yang kemudian hadir memberikan pengajaran, dan karena itu Yesus di dalam Mormon itu datang ke Amerika. Jadi Yesus ini datang ke Amerika, yang kemudian melalui Joseph Smith itu menjelaskan bagaimana mereka ini hidup. Nah, karena itu mereka untuk selamat itu kalau saya sebutkan salah satunya harus mengikuti yang seperti juga Saksi Yehova, mengikuti ordinansi atau dari peraturan ketentuan dari lembaga gereja itu. Jadi ketika tadi dikatakan bahwa Joseph Smith ini bertemu dengan Bapa, bertemu dengan Yesus ngomong sama dia tentang ajaran-ajaran. Ya. Itu yang dia sampaikan. Jadi hanya kepada Joseph Smith Yesus itu berbicara. Dan Joseph Smith kemudian menulisnya. Oke. Nah, dia bagaimana bisa menulis menerjemahkan? Dia diberikan oleh karunia seperti karunia untuk membaca sebuah teks dalam lempengan emas itu, yang tentunya dalam bahasa yang tidak kita ketahui, itu apakah dalam bahasa Ibrani atau Yunani, tapi dia diberi kemampuan itu.
Tapi sebenarnya kalau kita cek, kemampuan itu sebenarnya bukan kemampuan, karena dia ternyata mengambil dari King James King James Version. Version tadi. Kalau kemudian dia ngarang kita Mormon juga ternyata secara historis dan arkeologi juga tidak benar begitu. Jadi sebenarnya lebih tepat merupakan hasil dari imajinasinya sendiri. Karena the first vision dia itu ternyata tidak cocok, tidak konsisten dengan pernyataan-pernyataan dia berikutnya begitu. Jadi tadi kan yang pertama bahwa dia hanya bertemu dengan Yesus. Yang kedua dengan Bapa bersama dengan dua malaikat yang tidak disebutkan namanya misalnya. Nah, tadi ketika Pak Yo mengatakan bahwa sang Bapa itu sendiri pernah menjadi manusia, lalu bagaimana mereka itu mendamaikannya dengan Yesus sebagai yang datang sebagai manusia? Jadi 3 pribadi ini yang terpisah yang sebut saya tritheis ini mempunyai satu tujuan, Pak. Jadi mereka tidak saling berbeda atau bertentangan. Tidak, mereka ini ada satu tujuan, satu misi ya, misi yang sama, dan misi yang sama yaitu membawa manusia mengalami eksaltasi, kemuliaan. Ya, jadi nanti berbeda dengan konsep teosis, Pak, itu nanti bisa digali. Teosis itu ada dalam gereja ortodoks ya. Nah, eksaltasi ini adalah muncul dari gereja Mormon. Jadi manusia bisa mencapai tahap keilahian. Ya, jadi melalui apa, Pak? Jadi mencapai Godhead ya, jadi mencapai kealahan itu sendiri. Dalam arti sebagai naturnya gitu. Nah, itu dapat dicapai melalui pertama yaitu bahwa mereka beriman kepada Yesus ya, beriman kepada Yesus. Yang kedua adalah bahwa mereka mengenal dari Sang Bapa itu yang memampukan mereka untuk mengalami eksaltasi. Dan yang ketiga adalah bahwa mereka hidup di dalam otoritas, mengikuti dengan ketaatan otoritas kelembagaan gereja Mormon. Oke, Pak, ini menarik ya, Pak. Jadi tritheis, lalu kemudian tadi udah mulai disinggung Pak Yo mengenai cara paham mereka tentang Yesus, tapi kita akan perdalam ini setelah beberapa informasi berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Terima kasih masih bersama kita dengan acara Warteg RI Warung Teologi dan Refleksi Iman dengan saya Leandus sebagai penjaga warung dan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kita sedang berbicara tentang mengenal dan merespons ajaran Mormonisme. Dan ini segmen yang kedua. Bila Anda punya pertanyaan, komentar tentang isu ini, silakan tulis di kolom komentar dan dengan senang hati Pak Pendeta Yo akan merespon Anda. Kita lanjutkan Pak Yo. Bisakah sedikit diperdalam? Kalau dikatakan tadi kan mereka bahwa Yesus itu menyampaikan pengajaran. Apakah hanya itu cara Yesus bagi Mormon hanya sebagai pengajar atau bagaimana pandangan mereka tentang Yesus sebenarnya? Ya, jadi menarik sekali bahwa Mormon juga mengajar bahwa umat harus mengalami penebusan Kristus. Jadi bukan hanya dengan pengajaran tapi juga dengan penebusan. Lalu yang kedua, percaya bahwa ada kebangkitan Yesus. Nanti saya tunjukkan ada problem di sana Pak ya, tapi sementara saya sebutkan. Dan yang ketiga, maka mereka akan harus mengalami 3 tahap.
3 tahap untuk mencapai keselamatan. Jadi di samping harus percaya pada penebusan, kepada kebangkitan, tapi utamanya itu harus mencapai 3 tahap. Tahap pertama yang terendah namanya kerajaan terestrial, istilahnya mereka. Lalu, pertama yang terakhir yang paling rendah itu celestial. Lalu yang kedua itulah terestrial, dan yang paling mulia namanya celestial. Jadi tiap-tiap orang ini harus mencapai 3 tahap ini. Nah, 3 tahap ini kalau tercapai harus menuju kepada celestial. Nah, kalau sudah celestial maka mereka mencapai kealahan itu. Apa yang terkandung dalam setiap tahap ini, dalam celestial misalnya? Misalnya dalam celestial itu adalah ini Pak, masalah kadar yang mereka alami itu sejauh mana mereka mengalami eksaltasi. Oke. Jadi pemuliaan itu, eksaltasi itu harus melalui proses, Pak. Nah, pemulihan ini dan mereka sangat positif, menjaga moral. Walaupun dalam hal ini ada problem. Joseph Smith ataupun juga misalnya penggantinya Birmingham itu melakukan poligami, tapi kemudian dihapus sehingga sekarang Mormon tidak lagi ada poligami. Dulu mereka mempraktekkan jadi mereka nggak mengikuti Joseph Smith dalam hal pernikahan. Ya, dulu yang mereka poligami. Bahkan seakan-akan perempuan itu seperti konsepnya patriarkal itu, yaitu lebih rendah. Kalau mau ke surga ya kamu harus mengikuti suami ini, begitu. Nah, suaminya kalau ini tokoh ya kamu harus bersedia untuk dipoligami gitu. Tapi itu kemudian diralat, Pak. Nah, contohnya bahwa pewahyuan tentang tingkatan-tingkatan ini pun juga melalui sebuah revisi, sebuah ralat gitu. Jadi ketika pemulihan itu dicapai pada satu tahap, ini celestial. Berhasil lagi nanti kemudian di dunia nih Pak, terestrial. Maka ketika sampai kepada celestial, maka dia atau mereka mengalami pemulihan atau eksaltasi. Sama seperti Allah Bapa. Allah Bapa. Yesus itu sudah mengalami eksaltasi atau belum? Nah, Yesus mengalami eksaltasi karena dia adalah 3 pribadi Allah yang terpisah. Jadi dia adalah contoh, adalah orang yang mengalami eksaltasi gitu. Oke. Mengalami eksaltasi. Jadi kata kuncinya adalah eksaltasi yang dilakukan dengan sebuah perjuangan, dengan sebuah upaya insani gitu. Karena itu dengan kekuatan insaninya manusia bisa gitu. Bukan dalam arti teosis partisipasi dengan Allah, tapi dalam pengertian bahwa dia mencapai pada esensi hakikat dari sang Allah itu. Itu dengan perbuatan-perbuatan. Ya, perbuatan dari percaya pada penebusan Yesus. Padahal kita tahu penebusan Yesus itu adalah penebusan kalau Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Tapi mereka menolak. Ya, tapi mereka kan mengakui bahwa Yesus itu adalah salah satu Allah. Salah satu Allah. Dan menjadi manusia, dia mengakui. Jadi penebusan oke. Lalu yang kedua, percaya pada kebangkitan Yesus. Dari yang ketiga barulah ada 3 tahap yang harus mereka capai itu. Nah, kalau bagi mereka itu Yesus itu pencapaian keselamatan itu dengan mengikuti ajaran-ajaran yang misalnya 4 tadi, dari 4 kitab ini. Apakah itu sudah sesuai dengan Mormon, ajaran dari Mormon? Apakah sesuai dengan Doctrine and Covenant? Apakah sama dengan Pearl of Great Price, ya, mutiara dengan harga yang mahal itu? Dan yang keempat adalah Alkitab. Tadi kan Pak mengatakan bahwa Mormonisme adalah contoh dari Triteis. Mereka sendiri menyebut diri sebagai Triteis, tapi sebagai monoteis. Mereka tidak pernah menyebutkan apa-apa. Mereka percaya pada 3 Allah. 3 pribadi Allah. 3 pribadi yang tidak satu. Tidak satu, saling terpisah, dan tidak ada kait-mengkait, tapi mempunyai satu misi. Jadi kalau Allah Bapa itu apa fungsi keilahiannya sang Bapa kalau begitu? Kalau sang Bapa itu adalah justru menjadi dasar bagaimana dia kan pernah menjadi manusia dan menakan daging. Jadi
anehnya itu kan dalam pemikiran Kristen yang menjadi daging kan firman. Iya. Tapi kalau Mormon itu justru adalah Allah Bapa. Tapi Yesus pun juga menjadi manusia. Jadi artinya manusia ini sudah dibuktikan bisa mencapai tingkat kealahan itu. Jadi posisinya ini Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini tetap sejajar. Tapi dengan 3 pribadi yang berbeda. Dan mereka saling melengkapi, saling tujuan, tapi tidak dalam konsep perikoresis yang berkelindan seperti yang kita ajarkan dalam gereja pada umumnya. Jadi bekerja dengan cara kerja mereka sendiri. Cara kerjanya, tapi mereka untuk hal yang sama. Sama, yaitu memampukan setiap orang mencapai kemuliaan eksaltasi tadi. Kemuliaan itu digambarkan sebagai apa sih? Didefinisikan sebagai apa? Tadi saya katakan bahwa mencapai kerajaan celestial tadi. Nah, karena itu juga mereka menyebutkan dirinya sebagai misalnya gereja mereka nyebutnya kan the kingdom hall. Jadi balai kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itulah yang paling benar. Ya, jadi pemerintahan Allah yang sebenarnya itu adalah the kingdom of God atau Basileia Tuteu begitu. Kan mereka, jadi itu ajaran mengenai 3 pribadi Allah yang terpisahkan itu bersumber dari kitab Mormon. Dari 4 itu, Pak. Tapi kan kitab suci tidak mengatakan triteisme. Tapi Alkitab. Tapi kan mereka punya cara baca penafsiran. Alkitab itu kan tidak berarti kalau Alkitab sama, kemudian orang menafsirkannya sama. Mereka menafsirkan Alkitab itu, Allah itu terpisah. Bahwa ada Jehovah itu sendiri, ada Dabar Adonai itu sendiri, Ruach Elohim itu berdiri sendiri. Oke, sekarang tentang keselamatan, bagaimana ajaran tentang keselamatan? Bisa lebih diuraikan lebih mendalam nih, Pak. Jadi keselamatan ini adalah saya kira menjadi semacam poin utama mengapa orang itu bisa bertahan dalam kondisi yang paling sulit, karena mereka yakini bahwa keselamatan yang ditawarkan ini adalah keselamatan yang sangat sangat meyakinkan dan pasti. Dan karena itu dalam Mormon itu ada sebuah kepastian keselamatan dalam konteks tadi yang saya katakan. Apabila seseorang ini, dan itu mereka sebutkan, sebagaimana Allah pernah menjadi manusia, maka manusia pun juga dapat menjadi Allah. Jadi itu adalah sesuatu klausul, sebuah doktrin yang sangat jelas, sangat kuat, sehingga mereka menempuhnya melalui Kristus, melalui karya penebusannya, melalui kebangkitannya. Jadi kebangkitan Kristus, dia menjadi manusia diakui. Tapi ini terpisah. Problemnya itu terpisah. Saya katakan karena itu terpisah, saya berani mengatakan inilah contoh triteis yang nyata, yang konkret itu begitu. Jadi kalau sekilas sebenarnya kan pokok-pokok kepercayaannya kan sama ya, Pak. Mereka percaya kepada Yesus, pada penebusan, pada kebangkitan. Bedanya dengan iman Kristiani secara umum? Nah, tapi dari iman Kristen kan jelas bahwa Yesus itu bukan satu pribadi yang terpisah dengan pribadi Allah. Yesus adalah pribadi Allah yang berkedudukan sebagai anak atau sang firman, tapi di hakikatnya adalah tetap Allah. Roh Kudus juga sama. Roh Kudus adalah Ruach Elohim yang sehakikat dengan Allah, dan dia satu dengan Allah, tapi dengan 3 pribadi, tapi tetap dalam konteks keesaan. Tapi kalau mereka kan tidak. Keesaan itu tidak dikenal. Tidak dalam konteks unity, tidak juga dalam konteks unitarian, tapi mereka mengambil jalan itu sendiri. Jadi bentuknya yaitu 3. Jadi 3 Allah itu. Kan tadi kalau bersumber dari ajaran, tadi kan ada 4 lempengan itu ya, Pak? 4 lempengan itu. Oke. Itu bagaimana itu sebutlah Joseph Smith dan para pemimpin Mormon meyakinkan umat bahwa itu ada dan itulah sumber penerjemahan semua kitab-kitab yang punya otoritas bagi mereka itu. Karena konsepnya itu adalah mereka menghayati pewahyuan Allah itu terus terjadi, Pak, bertambah. Jadi otoritas Alkitab itu tidak dipahami sebagai otoritas yang selesai dan mutlak. Tapi sesuatu yang bisa ditambahkan. Jadi bukan kanon tertutup. Bukan kanon tertutup, tapi kanon terbuka. Dan ternyata fungsinya bukan juga nomor 1. Karena kalau kita pelajari, ternyata yang nomor 1 adalah kitab Mormon.
kapan berhentinya itu? Dan siapa yang punya otoritas mengatakan, oh ini ditambah, ini diubah. Kan tadi seperti misalnya tadi kan pertama pewahyuan pertama itu atau visi pertama, pengertian pertama itu adalah mereka hanya bertemu dengan Yesus saja. Nah, yang berhak mengatakan ada pewahyuan yang baru tuh siapa, Pak? Ya. Jadi kita kembali kepada gereja, Pak. Jadi gereja Mormon itu punya wewenang, Pak. Tapi sejauh ini tampaknya sampai tahun 2000 sekian ini, 2026, mereka akhirnya menganggap bahwa empat buku ini sebagai kanon gitu. Tapi saya lihat belum ada tanda-tanda bahwa ada pewahyuan yang baru. Jadi sebenarnya dibilang terbuka, tapi sebenarnya tidak terbuka juga. Ya, jadi karena mereka udah mengatakan sekarang tertutup, tidak boleh ada lagi, tidak boleh ada nabi baru. Ya, artinya belum ada yang bisa menyaingi Joseph Smith lah. Belum ada yang bisa menyaingi itu. Atau yang keempat ini dianggapnya sudah cukup begitu kan. Tapi dalam konteks ini problemnya adalah wahyu yang kamu sebutkan sebagai firman Allah ini kenapa tidak cocok dan bertentangan satu dengan yang lain itu. Kenapa itu? Termasuk ternyata kok sama dengan King James Version gitu. Hanya kamu ganti beberapa istilah lalu kamu sebutkan. Saya menuliskan dari terjemahan Alkitab. Dari lempengan emas itu. Nah ini kan nanti mau mengenai, saya ingin kan berarti kan kunci ajaran itu kan pada eksaltasi tadi ya Pak. Eksaltasi. Ya. Apakah ajaran mengenai eksaltasi ini bahwa manusia dapat menjadi Allah sama dengan teosis dalam gereja ortodoks? Samakah? Tidak sama. Kalau teosis itu manusia itu mencapai bukan keilahian, mencapai kemuliaan melalui partisipasi, tapi dalam partisipasi itu manusia tidak kehilangan kodratnya sebagai manusia. Manusia tetap manusia. Jadi manusia tidak akan pernah menjadi ilahi atau menjadi pencipta. Tapi di dalam eksaltasi, manusia itu dalam pemuliaannya mencapai hakikat dari Allah. Ia meninggalkan kemanusiaannya. Ya, jadi kemanusiaannya bisa ditanggalkan. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ada campurannya sedikit dengan seperti kebatinan atau juga di dalam konsep Hindu. Atman itu Brahman. Jadi Atman itu bisa menjadi bagian dari Brahman itu. Jadi manusia Atman itu bisa menjadi yang ilahi. Nah, konsepnya hampir sama. Di sini manusia juga sang Atman ini bisa menjadi yang ilahi ini. Jadi ini ada seperti percampuran antara filsafat timur ya yang masuk di dalam konsep itu lalu dibentuk dalam sebuah rumusan yang dengan istilah yang berbeda tapi mempunyai makna yang sama. Manusia bisa menjadi Allah. Nah, teosis tidak. Manusia mencapai kemuliaan itu tetap tidak kehilangan kodratnya dan tidak akan pernah bisa kodrat kemanusiaannya itu berubah menjadi ilahi. Jadi nanti akan bisa banyak Allah-Allah begitu ya Pak? Ya memang begitu. Tadi kan ada 3 pribadi. Dengan ada kemungkinan bagi manusia mencapai tingkat keilahian dan menanggalkan kemanusiaan. Berarti akan banyak nanti Allah-Allah di samping Allah ini. Iya, bisa begitu. Nah, tapi mungkin konsepnya itu adalah dianggapnya bahwa Allah yang ada ini adalah Allah yang universal, kembali kepada diri Allah yang yang tak terbatas begitu ya. Jadi misalnya konsep Brahman itu kan semua orang akan menjadi Brahman, Pak. Tapi bukan berarti ada banyak Brahman. Tapi semua orang akan kembali kepada sumbernya nisan Brahman. Atmannya ini sebenarnya adalah percikan. Jadi kita ini adalah percikan ilahi. Nah, percikan ilahi seperti kalau kita cuci tangan lalu kita basuh tangannya kita terjadi percikan. Nah, percikan itu ketangkap materi lalu jadilah manusia. Jadi karena itu dalam konsep itu. Nah, ini hampir sama. Nah, eksaltasi ini dicapai dengan apa? Yaitu menerima penebusan Kristus. Percaya pada kebangkitan. Tapi dalam kebangkitan ini harus diolah di dalam 3 tahap yaitu telestial, terestrial, kemudian celestial. Oke Pak, ini semakin menarik. Kita akan lanjutkan setelah beberapa informasi berikut ini.
Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya Taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Warteg RI Warung Teologi dan Refleksi Iman dengan saya Arlian Saros sebagai penjaga warung, dan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Kita berbicara tentang mengenal dan merespon ajaran Mormonisme, dan ini menurut segmen terakhir. Masih ada kesempatan bagi Anda untuk mengirimkan atau menuliskan pertanyaan atau komentar. Saya akan menunjukkan pertanyaan yang mungkin bagi Anda sangat menarik, karena ini sesuatu yang sangat menarik. Karena dalam ajaran Mormon itu ada ajaran tentang baptisan terhadap orang mati. Ini bisa dijelaskan, Pak, dan bagaimana kita memandang ini sebenarnya? Jadi memang ada ajaran baptisan bagi orang mati, ya, baptisan for the dead, ya. Dan mereka mengambil dari 1 Korintus 15 ayat 29. Ya. Oh, coba saya cek ya, 1 Korintus 15 ayat 29 berkata seperti ini. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal. Jadi intinya ada orang-orang yang mati, orang yang hidup ini tidak pernah mengenal Kristus, tidak mengalami tahap tadi ya, keselamatan ya, celestial, ya, tidak mengalami penebusannya, lalu mereka mati. Nah, berarti mereka tidak akan bisa dibangkitkan. Maka dalam gereja Mormon dipraktekkanlah baptisan bagi orang-orang mati. Jadi yang mati ini walaupun sudah tidak bernyawa bisa dibaptis supaya mereka bisa dibangkitkan, mengalami pencapaian keilahian, pemuliaan ya, eksaltasi tadi. Jadi praktik itu dilakukan ketika orang belum dikuburkan begitu? Ya, belum dikuburkan. Tapi kalau bagi orang-orang yang sudah mati sebelum Mormon ada? Nah, saya kira tidak sampai ke sana ya. Jadi yang bisa mereka baptis gitu kan, kalau ini kan di kuburan masuk dibuka kembali petinya, jadi kerangkanya dibaptis tidak ya. Berarti nggak selama dong, karena nggak mengalami tadi ya, tiga tahap mengalami kemuliaan itu. Ya, kemuliaan eksaltasi tadi. Jadi mereka dalam rangka eksaltasi itulah mereka harus dibaptis ya, baptisan for the dead tadi. Kan ini Mormonisme itu kan berkembang juga ya, Pak? Sangat berkembang ya. Kalau menurut Pak Yo, apa sih yang menjadi daya tarik dari Mormonisme sehingga ada orang-orang baru, bahkan mungkin dari orang-orang yang sudah punya agama atau orang beragama Kristen secara umum itu tertarik pada Mormon? Apa sih daya tariknya? Daya tariknya tidak selalu ajaran, Pak. Daya tariknya itu adalah komunitas. Jadi mereka itu mempraktikkan bagaimana membentuk satu komunitas yang sangat kuat, ya. Relasi yang intens. Jadi ibadah itu kalau kita hari Minggu kan biasanya hari Senin hanya ibadah begitu. Bagi mereka itu tidak. Jadi umat itu adalah dianggap seperti keluarga yang sangat dekat sekali. Karena itu mereka memberikan perhatian sehingga ada ikatan emosional yang kuat ya. Kalau mereka mengalami kesulitan, mereka sangat didukung, disupport oleh komunitasnya. Jadi ajaran itu seringkali nomor 2, Pak. Karena ini 2 hal yang dibutuhkan oleh manusia.
kita membutuhkan sebuah relasi komunitas, lalu kita juga membutuhkan ajaran. Nah, seringkali gereja kita ini hanya kuat di dalam ajaran, tapi lemah di dalam relasi atau komunitas. Nah, mereka ini kuat Pak di dalam komunitas. Karena itu bisa menjadi sebuah negara sendiri, negara bagian sendiri, satu bagian negara utara. Kalau kita lihat itu orang-orangnya mempunyai Mormon semua. Dan karena itu sangat tidak mudah bagi orang meninggalkan Mormon. Karena bukan masalahnya ajaran. Kalau saya keluar, siapa yang bisa memperlakukan saya seperti teman-teman saya ini? Komunitas tidak ada. Komunitasnya luar biasa. Jadi daya tariknya di sana. Apalagi di tengah-tengah zaman kita sekarang yang sifatnya individualistik. Orang seringkali merasa lonely di tengah-tengah keramaian. Ya, orang merasa tidak berarti. Nah, orang masuk Mormon, kamu dianggapnya penting, kamu dianggapnya berharga, kamu dianggapnya sangat dibutuhkan. Siapa yang tidak mau? Nah, bahwa nanti ada ajaran seperti itu, mungkin menjadi pergumulan tersendiri. Tapi satu langkah pertama, mereka menjadi diri mereka ini menjadi penuh karena dukungan dari komunitas persekutuan. Nah, kalau mendengar Pak Yogi dan tadi katakan bahwa mereka bukan hanya berkembang tapi sangat berkembang. Pembelajaran apa yang perlu gereja petik dari entah penyebab lahirnya sampai pada perkembangan dari Mormonisme ini, Pak? Jadi seharusnya gereja itu memperhatikan dua aspek saja, Pak. Yang pertama yang harus tidak boleh diganggu gugat, yaitu kebenaran yang sungguh-sungguh dasarnya adalah ajaran Alkitab yang apostolik. Itu tidak boleh berkurang. Ini soal pengajaran. Tapi juga yang kedua, sejauh mana gereja itu menjadi sebuah komunitas yang hidup, yang memiliki relasi dan kepedulian yang tinggi kepada anggotanya, dan mereka merasa diberdayakan. Mereka diaktualisasikan talenta-talentanya yang ada. Mereka diberi ruang, mereka diberikan sebuah kesempatan untuk mengembangkan dirinya secara optimal. Nah, kalau dua aspek ini antara kemampuan aktualisasi diri yang dituntun oleh kebenaran, maka menjadi sangat perfect, menjadi sempurna. Ya, inilah gereja itu. Tapi kadang-kadang yang terjadi kan salah satu saja, Pak. Kalau Mormon lemah di dalam ajarannya, walaupun ajaran supranatural mereka ini ada unsur tahayulnya, ada unsur bohongnya, tapi dinetralisir oleh keramatamahan, oleh komunitasnya. Yang satunya gereja yang lain kuat di dalam ajarannya, tapi lemah di dalam relasinya. Bukankah ajaran gereja yang seharusnya yang didirikan Kristus itu kan memiliki dua aspek. Ada unsur kebenaran kognitif, ada unsur yang afektif. Ya. Karena manusia membutuhkan dua aspek ini. Nah, ini satu tantangan. Kita tidak perlu mengecam, menyalahkan Mormon, tapi mari kita melihat kekuatan Mormon ada di mana. Kekuatan Mormon di sana. Nah, mari kita pelajari bagaimana mereka caranya memperhatikan setiap anggota keluarga itu dengan cara yang sangat menyentuh hati. Karena itu hampir jarang terjadi orang itu meninggalkan Mormon. Jarang ya? Jarang sekali. Jadi nggak mungkin berkurang penganut Mormon. Karena kekuatan di sana. Ikatannya itu luar biasa sekali. Gitu. Mungkin ajarannya ngawur-ngawur gitu ya. Ada unsur tahayulnya, ada unsur bohongnya gitu ya. Tapi bagi mereka nantilah. Yang penting kan saya bisa berkembang di dalam ini, di dalam komunitas ini, begitu. Oke Pak. Ini saya mau narik secara umum proses mereka mendapatkan kitab yang menjadi sumber otoritas mengenai mendapatkan pewahyuan atau penglihatan. Bagaimana mestinya gereja merespon atau memandang entah siapapun yang mengaku bahwa ia mendapat pewahyuan ilahi dan pewahyuan itu tampaknya kok tidak cocok dengan atau berbeda atau bahkan apalagi bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh kitab suci yang sudah kita pegang, Pak. Bagaimana memandang orang-orang yang mengaku mendapatkan ilham atau mendapatkan pewahyuan atau penglihatan? Saya teringat akan satu ayat, Pak, dari Alkitab. Galatia pasal 1
ayat 8 dan 9. Saya bacakan ayat 8 ya. Sebab sekalipun kami ataupun malaikat dari surga memberitakan kepada kamu Injil yang berbeda dengan kami, terkutuklah dia. Oke. Artinya apa? Dalam memberitakan Injil kita tidak perlu terpengaruh dengan siapakah tokohnya, jabatannya, pengalaman supranaturalnya. Itu tidak penting. Tapi apakah yang diberitakannya itu tidak bertentangan dengan berita Alkitab yang kita terima, yaitu bahwa yang diajarkan oleh para rasul, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, Allah menyatakan diri, Allah yang Esa itu dalam 3 pribadi Trinitas. Yang ketiga, Roh Kudus bukan sekedar kuasa yang aktif, Roh Kudus bukan sekedar pelengkap, bukan sekedar kuasa yang menjadi the power of God saja, tapi dia adalah person. Yang keempat adalah Alkitab tidak dapat ditambahkan. Nah, itu contohnya adalah di dalam Wahyu pasal 22. Barang siapa menambahkan salah satu dari firman ini, dari nubuat ini, maka dia akan menerima hukuman dari Allah. Jadi firman Tuhan itu tidak boleh ditambahkan. Ini kasusnya seperti ini. Apakah itu Mormon, apakah juga saksi Yehova, itu ada kecenderungan untuk menambah firman, walaupun misalnya saksi Yehova tidak menambah firman, tapi dia menambah ide. Menambah ide yang menyimpang gitu ya. Kalau Mormon terang-terangan ditambah Alkitabnya, bukan satu, tapi 4 lagi. Tapi semuanya itu akhirnya apa? Menjauhkan orang dari kebenaran itu. Walaupun secara komunitas mereka dirangkul, tapi komunitas yang dirangkul ini menjadi komunitas yang salah, yang sesat gitu. Jadi satu komunitas ini sepertinya melanggar. Nah, jadi jangan sampai kita mengagung-agungkan komunitas yang hangat, yang ramah, tapi sesat. Tapi juga jangan sampai kita mempunyai kebenaran yang absolut, tapi kita kehilangan komunitas. Jadi entah siapapun yang mengaku mendapatkan wahyu. Penglihatan, apapun lah, Tuhan menjumpai dia. Patokan kita adalah otoritasnya adalah Alkitab. Ya, di firman Tuhan, Tuhan. Yang para rasul, yang apostolik. Nah, saya katakan. Karena itu kadang-kadang kita lupa bahwa salah satu kebenaran gerejawi itu adalah apostolik. Itu salah satu syarat kanon perjanjian baru ya. Ya, salah satunya adalah apostolik. Dalam apostolik itu adalah yang dirumuskan, yang dinyatakan bagaimana? Oleh Bapak Gereja. Jadi dipertegas oleh para bapak gereja, oleh Athanasius, ya, oleh Irenaeus, ya, oleh Polikarpus, itu jelas sekali. Jadi gereja patokannya di sana. Nah, kita sebagai gereja jangan mencoba membuat ajaran yang berbeda ini, maka kalau kita lakukan, kita tidak berbeda jauh dengan saksi Yehova, dengan Mormon, ya. Kalau saksi Yehova tidak menambah, tapi menambah gagasan-gagasan yang bertentangan. Kalau Mormon menambah kitab menjadi lebih kompleks, kesalahan-kesalahannya. Ya. Itu yang saya maksudkan bahwa bagaimana kita menjadi gereja yang setia di dalam menghayati iman kita, walaupun dunia tidak menerima, no problem. Itu hanya tinggal waktu. Dan yang kedua adalah cara kita menjelaskan. Bahwa mereka tidak mengerti, menolak, no problem. Mungkin mereka tidak tahu caranya melangkah, memikirkan itu. Mari kita membantu mereka. Baik Pak, kita sudah tiba di ujung percakapan kita ini. Sebelum acara ini saya tutup, apakah ada semacam sebuah pesan pastoral kepada umat berkaitan dengan percakapan kita mengenai mengenal dan merespons ajaran Mormonisme? Ya, dalam gereja Mormon ada unsur penglihatan otoritas ilahi yang bertambah, ada 4 buku, itu karena ada pengalaman yang dianggap supranatural. Gereja yang benar adalah gereja yang harus hati-hati dan waspada dengan klaim-klaim yang sifatnya supranatural. Klaim-klaim itu harus diuji. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 tentang menguji setiap roh. Dan yang kedua, dalam Mormon ada satu kekuatan yang lepas dari pengalaman supernatural, yaitu kemampuan mereka mengorganisir, mengatur sebuah komunitas yang sangat kuat, yang sangat mempunyai hubungan personal yang sangat dekat dan saling menguatkan. Ya,
kepedulian yang tinggi. Maka dalam Mormonisme kita boleh belajar tentang komunitas, tapi jangan melupakan aspek kebenaran yang seharusnya, yang tidak terpaku kepada pengalaman supranatural, tapi seharusnya dasar kebenaran dikembalikan kepada satu otoritas, yaitu Alkitab Firman Tuhan yang dinyatakan oleh para rasul dan para bapak gereja, karena gereja kita adalah gereja yang apostolik. Baik, Pak, terima kasih atas pencerahan yang diberikan kepada seluruh sahabat YKB pada episode kali ini. Saya percaya ini memperkaya kita, membuat kita mengenal pada satu sisi seperti apa Mormonisme itu ajarannya. Dengan ini kita bisa belajar menghargai juga. Pada saat yang sama jangan kehilangan jati diri, kenalilah ajaran. Dan yang tadi kita belajar soal apa? Soal membangun komunitas yang kuat, saling peduli, saling memperhatikan, sehingga rasanya kalau meninggalkan komunitas itu ada yang hilang. Itu yang perlu kita belajar sebagai gereja, untuk mencipta persekutuan yang betul-betul saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terima kasih Pak Yo, dan begitulah percakapan kita pada episode kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bila ada masukan-masukan, silakan kirim kepada kami lewat nomor 0812-8188-9191. Juga kalau ada Anda usul mau ingin dibahas apa di acara ini, silakan juga kirimkan kepada kami. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati.